Hello, good morning student. How are you today? I hope you always fine, happy and healthy in your home. I'm so glad to see you again at Bintang Persada Junior High School online classroom. Okay, today we will continue our lesson in science class. And now we will discuss about sistem gerak pada manusia dan hewan. Nah, anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem gerak terkait dengan GLB dan GLBB, serta kita sudah membahas tentang gaya. Nah, sekarang saatnya kita akan melanjutkan materi di bab 1 terkait dengan gerak benda dan makhluk hidup. Kita akan membahas gerak pada manusia dan hewan. Nah, tentu saja kalian sudah pasti tahu ya tentang gerak pada manusia. Sebenarnya gerak pada makhluk hidup itu sudah kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalian juga bagian dari makhluk hidup, tentu saja melakukan gerak setiap hari. Tapi apakah pernah kalian berpikir bagaimana tubuh saya ini bisa bergerak dan melakukan aktivitas, entah berolahraga, bersepeda, berjalan, menulis, dan lain sebagainya? Apa yang terjadi pada tubuh kita sehingga bisa timbul gerak? Nah, itu yang akan kita pelajari anak-anak dalam materi bab 1 di kesempatan kali ini. Berkaitan dengan sistem gerak pada manusia, kita nanti akan membahas tentang tulang dan juga otot. Nah, kalian bisa lihat di peta konsep ini ya. Cukup banyak hal yang akan kita bahas, jadi kalian perlu fokus dan konsentrasi dalam menerima pembelajarannya. Jika dilihat dari geraknya, gerak manusia itu ada yang alat gerak pasif, ada yang alat gerak aktif. Alat gerak pasifnya adalah tulang, sedangkan alat gerak aktifnya adalah otot. Untuk tulang sendiri, jika dilihat dari jenisnya ada tulang rawan, tulang keras. Kemudian kalau dilihat dari bentuknya ada tulang pipa, pipih, kemudian pendek dan bentuk sembarang. Kalian juga akan belajar tentang bagian-bagian rangka. Mana yang kita sebut sebagai tulang tengkorak, tulang dada, tulang alat gerak atas, alat gerak bawah, dan lain-lain. Nah, kita akan segera memulai pembelajarannya anak-anak. Dapatkah kalian melihat tumbuhan dan hewan bergerak? Nah, pertanyaannya, apakah tumbuhan itu bergerak? Menurut kalian bergerak atau tidak? Kalau hewan jelas kalian melihat bergerak ya. Ada singa yang berlari, kuda yang berlari, mungkin ada monyet yang melompat. Termasuk manusia, juga bagian dari kingdom animalia atau hewan juga bergerak. Kalau tumbuhan bergerak tidak. Nah, ternyata tumbuhan pun bergerak anak-anak. Pada umumnya gerak hewan terlihat nyata karena memiliki alat gerak dan berpindah tempat. Sedangkan gerak pada tumbuhan terlihat tidak nyata atau pergerakannya sangat pasif. Yang bergerak hanya mungkin akarnya, perpanjangan batangnya, daunnya yang mungkin menguncup atau mengembang, kemudian perbelokan arah pertumbuhan batangnya, pecahnya kulit bijinya, atau pada tumbuhan tingkat rendah seperti alga mungkin berpindah tempat karena ukurannya kecil dan mengikuti arah arus air. Tapi kalau secara gerak aktif susah kita melihat gerakan tumbuhan tersebut. Jadi tumbuhan pun bergerak anak-anak tapi pasif. Nah, kalau di bab 1 kali ini yang pada bagian ini kita akan fokuskan membahas pada gerak manusia dan hewan. Karena sama ya, menggunakan tulang sebagai alat gerak pasifnya dan otot sebagai alat gerak aktifnya. Nanti untuk gerak pada tumbuhan kita akan khusus membahas di subbab lainnya pada bab 1 ini.
Gerak pada tumbuhan terjadi pada tumbuhan umumnya merupakan proses yang berlangsung lama sehingga tidak langsung terlihat anak-anak. Gerak pada tumbuhan tidak menimbulkan perpindahan tempat dan hanya terjadi pada sebagian tubuh tumbuhan tersebut, misalnya akar, daun, atau bunga. Misalnya tunas tumbuhan tumbuh ke arah cahaya, bunga pukul 4 mekar sore hari, daun putri malu menutup jika disentuh. Nah, itu contoh-contoh gerak pada tumbuhan. Nanti khusus kita bahas kembali di subbab yang berikutnya. Kita sekarang fokus pada gerak hewan dan manusia. Gerak pada hewan mudah terlihat karena memiliki alat gerak yang dapat berpindah tempat. Pada dasarnya, alat gerak hewan sama dengan alat gerak pada manusia, yaitu terdiri atas tulang dan otot. Nah, kalau kita berbicara rangka pada tumbuhan, kita akan mengenal ada hewan yang memiliki eksoskeleton, endoskeleton, dan ekso dan endoskeleton. Eksoskeleton atau rangka luar berfungsi melindungi tubuh dan sebagai tempat menempelnya otot. Contoh hewan yang memiliki eksoskeleton atau rangka luar adalah pada moluska atau hewan bertubuh lunak seperti siput, kerang, gitu ya. Kemudian ada pada serangga juga ada seperti jangkrik, banyak arthropoda juga yang memiliki rangka luar ya. Kemudian pada cumi-cumi juga ada rangka luarnya. Endoskeleton. Endoskeleton adalah rangka dalam, struktur tulang keras atau tulang rawan di dalam tubuh organisme yang berfungsi sebagai pelindung dan penopang tubuh dan menempelnya otot. Contoh pada hewan vertebrata seperti hewan pada umumnya ya, jerapah, kambing, anjing, kucing yang ada tulang di dalamnya. Tapi ada juga hewan yang memiliki endo dan eksoskeleton, dua-duanya dimiliki. Berarti dia punya rangka luar dan rangka dalamnya. Contoh kura-kura atau penyu. Nah, di dalam tubuhnya ada rangka atau tulang. Di luarnya ada juga pelindung yang kita sebut karapak yang digendong terus sama kura-kura itu. Eksoskeleton pada kura-kura dan penyu berupa cangkang yang menutup bagian punggung yang disebut karapas ya. Dan pada bagian perut yang disebut plaston. Nah, seperti gambar ini ya. Ada bagian karapasnya dan di bawahnya ada plastonnya. Sekarang kita masuk pada manusia. Tahukah kamu, kita mempunyai sistem gerak yang dapat menggerakkan tubuh. Sistem gerak manusia terdiri atas tulang dan otot. Kumpulan tulang akan membentuk sistem rangka. Nah, kalian perlu tahu, sistem rangka manusia itu terdiri atas kurang lebih ada 216 tulang yang menyusun rangka kita sehingga kita bisa bergerak seperti saat ini. Nah, kalau tadi pada sistem rangka kita menemukan ada tulang dan juga dibantu otot, terus apakah tulang dan otot itu? Bagaimana cara kerja tulang dan otot sehingga bisa menggerakkan tubuh kita? Bagaimana jika ada tulang atau otot yang rusak? Apakah sistem gerak pada tubuh kita akan terganggu? Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu akan kalian temukan dari pembahasan-pembahasan berikut ini. Pertama, tulang. Tulang merupakan alat gerak pasif. Nah, kenapa alat gerak ada pasifnya? Ini dikarenakan tulang mampu bergerak kalau digerakkan oleh otot. Jadi tulang itu bergerak kalau ada otot yang menggerakkan, maka disebut alat gerak pasif. Kalau tidak ada otot, ya tulang itu akan diam saja. Berdasarkan jenisnya ada dua macam tulang. Kita mengenal ada istilahnya tulang rawan atau kartilago. Dan ada tulang keras atau osteon. Nah, kalau kita ambil contoh di ayam ya kan kalian sering makan ayam goreng tuh ya. Kalau tulang rawan itu tulang-tulang yang ada pada ujung-ujung tulangnya yang berwarna putih yang masih kita bisa makan itu ya, tulang rawan itu ya. Sedangkan tulang keras ya tulang yang ada pada pertengahan tulang yang kuat untuk menopang tubuh. Tulang rawan itu ada 3 jenis ya anak-anak ya. Ada namanya tulang rawan hialin,
ada elastis dan fibrosa. Pertama, tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin memiliki merupakan bentuk tulang rawan yang terbanyak. Matriksnya terdiri atas matriks yang halus dan transparan. Terletak pada cincin trakea. Cincin trakea itu tenggorokan ya. Tulang-tulang pada tenggorokan sistem pernapasan. Di ujung-ujung persendian pada tulang yang bergerak. Jadi ujung-ujung tulang yang ada sendinya itu ada tulang rawan sebagai bantalan anak-anak. Kemudian antara tulang rusuk dan tulang dada juga ada tulang rawan hialin di sana. Matriksnya berwarna transparan dan putih. Jadi tulang rawan hialin ini contohnya pada tulang yang saya tadi bilang pada ujung tulang ayam yang kalian makan itu kan warnanya putih ya, jernih. Berikutnya ada tulang rawan elastis. Nah, namanya juga elastis ya, jadi sifatnya lentur. Matriksnya mengandung serat elastis yang bercabang-cabang. Kalau lihat dari warnanya itu agak keruh kekuningan. Terletak pada epiglotis. Epiglotis itu anak tekak yang ada di antara tenggorokan dan kerongkongan. Ya, di pangkal rongga belakang mulut kalian. Di daun telinga. Nah, kalau kalian gerakkan daun telinga kalian itu ada tulang rawan yang sifatnya elastis di sana. Berikutnya tulang rawan fibrosa. Tulang rawan fibrosa ini warnanya keruh ya, hitam gelap, kurang lentur. Kolagennya tidak teratur, serat kolagennya. Posisinya ada pada ruas-ruas tulang belakang. Itu berisi fibrosa. Tadi tulang rawan, sekarang tulang keras. Tulang keras merupakan rangka yang menyokong sebagian besar tubuh manusia dewasa. Sel tulang keras, selnya ya disebut dengan istilah osteosit. Membentuk konsentris berlapis-lapis. Bagian luar tulang keras dilapisi oleh lapisan namanya periosteum. Tempat juga melekatnya otot. Nah, matriks atau isian dari tulang keras itu adalah kolagen. Kemudian ada mineral. Mineralnya ada Ca atau kalsium, magnesium, dan fosfat atau fosfor. Matriks tulang rawan ini keras. Membentuk lingkaran konsentris yang disebut lamela. Lingkaran sel dalam matriks itu mengelilingi saluran yang namanya saluran Haffers. Nah, jadi kenapa tulang keras ini bisa keras? Sebenarnya tulang ini kan asalnya tulang rawan semua ya anak-anak ya. Pada waktu bayi kalian baru lahir itu asalnya tulang rawan. Terus seiring waktu kalian tumbuh mendapatkan nutrisi, makanan, itu akan mendapatkan tambahan matriks tulang. Nah, mengapa kalian perlu mengkonsumsi susu, makanan yang bergizi supaya mendapatkan matriks mineral yang bagus untuk pertumbuhan tulang sehingga tambah tinggi, kemudian tulang tambah kuat ya dengan mengkonsumsi mineral seperti kalsium, magnesium, fosfor. Nah, itu akan memperkuat pertumbuhan tulang. Seperti yang disampaikan di sini di layar HP kalian ini di video ini bahwa susunan matriks-matriks ini terbentuk dalam bentuk lingkaran-lingkaran yang disebut dengan lamela yang mengelilingi sebuah saluran yang disebut dengan saluran Haffers. Nah, lamela dan saluran Haffers ini akan membentuk sistem Haffers ya. Nah, ini gambar sistem Haffers. Kalau kalian lihat gambarnya, ini adalah saluran Haffers ya, ini. Nah, saluran Haffers. Kemudian di sekelilingnya terdapat lamela-lamela. Di paling luar tulang terdapat pembungkus tulang periosteum ya. Di dalam saluran Haffers terdapat pembuluh darah yang mensuplai zat makanan bagi sel-sel tulang keras. Tiap sel tulang keras itu dihubungkan dengan sel tulang keras lain dan saluran Haffers melalui kanalikuli. Saluran oksigen, makanan, dan membuang limbah. Nah, ini kanalikuli anak-anak ya. Yang kecil-kecil di sini kurang terlihat. Nanti akan saya perlihatkan gambar lebih besar.
Di dalam tulang keras terdapat sumsum tulang yang berisi sumsum kuning berfungsi untuk penimbunan lemak dan juga sumsum merah tempat pembuatan sel darah merah. Pembentukan dan perusakan tulang keras diatur oleh adanya kalsium, fosfat, dan vitamin D. Sering ada juga hormon yaitu hormon kalsitonin dan hormon paratiroid. Maksudnya perusakan itu begini anak-anak. Jadi sel tulang keras ini akan bisa memadat, juga akan dikikis juga kalsiumnya untuk pertumbuhan semakin besar tulang ya. Jadi kalsium di dalam dikikis, ditebalkan di luar. Juga kalsium pada tulang ini akan diambil untuk peredaran kalsium pada darah. Dan darah mengedarnya pada otot gitu. Jadi tidak hanya tulang yang butuh kalsium, tapi sel-sel tubuh juga butuh kalsium, terutama sel-sel otot untuk berkontraksi dan bergerak. Tuh. Sehingga tulang itu terus perlu kalsium dari sumber makanan yang kita makan. Karena tidak akan diam selamanya dalam tulang kalsium itu anak-anak. Bisa digerogoti untuk diedarkan bersama darah. Jadi kalau kita kekurangan kalsium nantinya tubuh kita bisa akan keropos tulangnya. Nah, kita kenal dengan istilah osteoporosis ya. Nah, tadi berbicara tentang sistem Havertz yang ada di sini anak-anak ya, ini ya. Ini ada saluran Havertz yang di tengah dikelilingi oleh lamela dan kanalikuli. Nah, bagaimana gambar lamela ini lebih jelasnya ya. Ini saluran Havertz yang ada di tengah yang tadi katanya membawa pembuluh darah saat makanan kepada sel tulang. Kemudian ini lamela-lamela. Nah, ini lingkaran-lingkaran yang di sekitar Havertz namanya lamela. Di setiap lamela itu ada kanal tempat-tempat diamnya sel tulang atau osteosit. Nah, ini di lubang-lubang ini osteosit atau sel tulang itu diam. Nah, bagaimana sel tulang yang ada di bagian sini bisa mengambil zat makanan dari saluran Havertz? Nah, adalah saluran-saluran kecil di sini disebut dengan kanalikuli yang menghubungkan lamela sampai ke saluran Havertz yang ada di tengah. Beginilah struktur matriks tulang keras kalian kalau dilihat di bawah mikroskop. Berikutnya. Nah, tulang keras berdasarkan matriksnya dibedakan ada tulang kompak dan tulang spons. Tulang kompak itu tulang yang sangat padat dan rapat, sedangkan tulang spons adalah tulang keras yang masih ada rongganya. Jadi kembali ke makan ayam tadi ya. Kalau kalian beli ayam paha gitu misalnya ya, ada tulangnya, masih sisa tulangnya. Ujung-ujung tulang itu kalau kalian gigit itu masih bisa tergigit sehingga kalian bisa menggigitnya dan melihat sumsum di tengahnya. Nah, bagian yang masih bisa digigit ini adalah tulang spons karena ada rongga-rongganya. Jadi matriksnya masih ada rongga sehingga masih bisa digigit gitu ya, tidak keras sekali. Sedangkan yang di bagian tengah ini adalah tulang kompak. Matriksnya benar-benar padat, tidak ada rongga. Nah, ingat di luar tulang ini ada lapisan tadi ya, dibilang pada luar tulang itu ada periosteum. Lapisan tulang periosteum itu sangat berguna anak-anak. Jika tulang kalian rusak, misalnya mengalami kecelakaan, patah atau sejenisnya, ketika dioperasi misalnya di pen gitu ya, tulangnya disambung, maka yang akan memperbaiki tulang supaya bisa kembali utuh atau kalau di dunia nyata kayak lemnya itu yang menempelkan tulang itu kembali supaya menyatu adalah lapisan periosteum itu sendiri. Nah, anak-anak, tulang keras terdiri atas 4 bentuk tadi ya. Ada tulang pipa, pipih, pendek, dan bentuk sembarang. Nah, kalau tulang pipa, kalau kalian lihat bentuknya ya. Tulang pipa itu bentuknya seperti pipa ya, memanjang gitu di tubuh kalian. Ada 3 bagian utama. Ada 3 bagian, epifisis, diafisis, dan cakra epifisa. Epifisis itu bagian ujung tulang. Ini ya, diafisis itu bagian tengah. Antara diafisis dan epifisis ini terdapat cakram epifisa. Nah, cakram epifisa ini merupakan tempat pertumbuhan tulang. Kalau tulang itu tambah panjang, di sanalah dia tambah panjang.
Contoh tulang pipa yang berbentuknya seperti pipa tubuh kalian ya. Nah, tulang paha. Nah, tulang paha itu tulang pipa yang terpanjang di tubuh kalian. Terus ada tulang lengan. Nah, lengan kalian, lengan atas, lengan bawah itu tulang pipa bentuknya. Berikutnya ada tulang keras berbentuk pipih. Nah, pipih dia kayak piring gitu ya. Contohnya pada tulang rusuk. Nah, ini pegang di dada kalian. Ini adalah tulang rusuk, tulang dada, tulang tengkorak di kepala kalian itu adalah bentuknya pipih. Tulang pendek bentuknya pendek-pendek ya. Biasanya ada pada persendian-persendian dan jari-jari kalian. Nah, ruas-ruas jari kalian itu tulang pendek. Nah, ini tulang pipih ya. Nah, ini tulang pipih yang diambil contoh adalah tulang pada tulang belikat ya di punggung belakang kalian ini. Ini tulang pendek diambil contoh, ini ruas-ruas jari. Ada tulang keras berdasarkan bentuknya yang terakhir adalah tulang keras berbentuk tak beraturan. Nah, yang berbentuk tak beraturan itu contohnya pada tulang belakang. Nih ya, ruas-ruas tulang belakang ini bentuknya tidak beraturan. Nah, pembentukan tulang. Tadi misal sempat singgung terkait pembentukan tulang ya. Jadi pada dasarnya kan tulang manusia itu awalnya tulang rawan ketika lahir. Kemudian terjadilah proses pembentukan tulang sepanjang kehidupan kita. Proses pembentukan tulang ini dikenal dengan istilah osifikasi. Pembentukan tulang dimulai setelah terbentuknya tulang rawan. Di dalam tulang rawan terdapat rongga yang terisi oleh osteoblas. Osteoblas ini akan membentuk osteosit atau sel tulang yang konsentris. Osteosit itu kan mensekresikan atau mengeluarkan protein-protein yang dapat menjadi matriks tulang keras. Kemudian matriks tulang itu terisi oleh mineral-mineral seperti kalsium dan fosfat sehingga makin padat dan mengeras. Itu proses pembentukan tulang anak-anak. Nah, apa sih fungsi rangka bagi tubuh kita? Rangka itu berperan untuk satu, rangka akan memberikan bentuk pada tubuh kita. Nah, berdasarkan genetis rangka kita itu berbeda-beda sehingga bentuk wajah, tulang pipi, tulang dahi, dagu kita membuat wajah kita dan yang lain itu berbeda. Juga dari segi postur tubuh, tinggi badan mempengaruhi. Menegakkan tubuh, nah terutama bagian dari tulang punggung kita itu menegakkan tubuh sehingga kita bisa berdiri tegak, duduk dengan tegak. Rangka juga berperan sebagai tempat melekatnya otot. Nah, otot-otot kita menempel pada rangka atau tulang. Terus rangka juga berperan sebagai tempat penyimpanan mineral di dalam sumsum tulang dan matriks tulang. Kemudian tulang menyimpan energi dan yang penting rangka sebagai alat gerak pasif ya anak-anak ya. Sebagai alat gerak. Nah, jika kita belajar rangka manusia itu terdiri atas rangka aksial dan apendikular. Aksial itu sumbu tubuh berarti dari tengkorak kemudian sampai badan, tulang punggung ke bawah. Itu adalah rangka aksial. Nah, apendikular anggota tubuh mulai dari lengan atas, lengan bawah, kemudian kaki, paha dan lain-lain. Kita bahas dari rangka aksial. Nah, tadi yang pertama adalah tengkorak ya. Tulang tengkorak kita itu terdiri dari 3 bagian. Boleh dipegang nih tengkorak kalian. Ada bagian tempurung kepala di atas ini ya. Kemudian ada bagian wajah. Dan ada bagian tulang telinga. Kalau kalian masih ingat belajar telinga di SD, ada tulang martil landasan sangudi itu ya. Itu juga ada di bagian tengkorak. Nah, kalau kita bicara tentang tulang tempurung kelapa itu terbagi menjadi 4 bagian ya. Ada tulang dahi, ada tulang ubun-ubun, ada tulang tengkorak belakang, dan ada tulang pelipis. Tulang dahi disebut dengan istilah frontale. Tulang ubun-ubun disebut dengan istilah parietale.
Tulang tengkorak tulang tengkorak belakang disebut dengan istilah occipitale, dan tulang pelipis di atas telinga ini disebut dengan istilah temporale. Sedangkan tulang wajah terdiri atas ada tulang air mata, lacrimale, tulang hidung, nasale, tulang pipi, zygomaticum, ada tulang baji, tulang rahang atas, maksila, tulang rahang bawah, mandibula, dan ada tulang lidah hyoideum. Itulah tulang-tulang yang ada pada bagian tengkorak kalian. Kalau bisa diingat dan dihafalkan ya. Berikutnya kita pindah tulang aksial berikutnya adalah tulang belakang. Nah, vertebrae atau tulang belakang. Kalian memiliki ruas tulang belakang itu banyaknya 33 buah anak-anak. Terdiri atas 7 ruas tulang leher atau serviks, 12 ruas tulang punggung atau tulang punggung betul atau toraks, kemudian 5 ruas tulang pinggang atau lumbalis, 5 ruas tulang kelangkang atau sacrum, dan 4 ruas tulang ekor atau coccygeus. Jadi kalau dihitung ruasnya 7, 12, 5, 5, 4. 7, 12, 5, 5, 4. 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Tulang aksial atau sumbu tubuh berikutnya adalah tulang dada. Pada tulang dada terdapat, pada bagian dada kita ya, ada bagian tulang dada dan ada bagian tulang rusuk. Nih. Tulang dada sendiri atau sternum terdiri atas bagian tulang hulu, badan, dan taju pedang. Hulu atau manubrium sterni, tulang badannya gladolius, dan juga tulang pedangnya xiphoideus. Jadi ada 3 ya tulang dadanya. Sedangkan tulang rusuk dibagi 3 jenis. Ada 7 pasang rusuk sejati, 3 pasang rusuk palsu, 2 pasang rusuk melayang. Kenapa namanya rusuk sejati? Alasannya karena satu ruasnya nempel di tulang belakang dan satu ruasnya nempel di tulang dada, disebut sejati. Kenapa 3 ruas rusuk palsu? Karena satu ruasnya nempel di tulang belakang, tapi ruas yang di depan nempelnya di tulang rusuk yang lain, tidak langsung di tulang dada. Kenapa namanya 2 pasang rusuk melayang? Karena satu ruasnya nempel di tulang belakang, tapi di depan tidak menempel ke tulang dada. Jadi ada 7 pasang rusuk sejati atau costae vera, ada 3 pasang rusuk palsu costa spuria, dan 2 pasang rusuk melayang atau fluctuantes. Itu ya. Nah, setelah itu di aksial. Nah, ini Mister secara ketik ya, harusnya apendikular ya. Nah, pada rangka apendikular atas terdiri atas, apendikular itu gerak ya, gerak atas terdiri atas ada tulang selangka. Tulang selangka itu kalau kalian pegang di bawah leher kalian ya, dari bagian bahu sampai leher itu ada tulang di atas itu namanya tulang selangka. Bahasa ilmiahnya clavicula. Di bagian punggung belakang, di dekat tangan itu ada tulang belikat atau scapula. Kemudian ada tulang lengan atas atau humerus. Tulang lengan bawah ada tulang hasta dan pengumpil. Tulang hasta namanya ulna, pengumpil radius.
Bagaimana cara membedakannya? Nah, kalau tulang pengumpil itu lurus dengan jari kelingking. Oh maaf anak-anak, saya ulang ya. Kalau tulang pengumpil itu kalau lurus dengan jari jempol. Maaf ya, jempol. Tulang pengumpil sekali lagi ya. Tulang pengumpil atau radius searah dengan jempol kalian. Sedangkan tulang hasta atau ulna searah dengan kelingking. Berikutnya ada tulang pergelangan tangan atau karpal. Telapak tangan metakarpal, kemudian ada ruas-ruas jari namanya phalanges. Sekali lagi ya, pada apendikular atas atau alat gerak atas ada tulang selangka atau clavicula, belikat atau scapula, lengan atas atau humerus, lengan bawah ada pengumpil atau radius, hasta atau ulna, pergelangan tangan atau karpal, telapak tangan metakarpal, kemudian ada ruas jari atau phalanges. Kemudian susunan rangka tubuh bagian bawah atau apendikular bawah. Terdiri atas tulang panggul dan tulang gerak bawah. Nah, tulang panggul kalian itu terdiri atas 3 bagian. Ada tulang usus, nah ini tulang panggul dekat atas yang memegang atau menyangga usus biar nggak jatuh ke bawah ya. Namanya tulang usus atau ilium. Terus ada tulang kemaluan, ini di bagian depan. Namanya pubis. Biasanya dalam forensik ya, kalau ada mayat ditemukan hanya rangkanya. Dari bagian tulang pubis atau kemaluannya bisa lihat itu laki-laki atau perempuan. Kalau kerangka yang pubisnya agak lebar, ini berarti dia perempuan. Kalau renggangan pubisnya agak kecil, ini adalah rangka laki-laki. Di bagian bawah, di bagian bokong atau pantat kalian itu di dalamnya ya, di dalam lemaknya yang tebal itu terdapat tulang, namanya tulang duduk. Bahasa ilmiahnya ischium. Kemudian ada paha. Nah, ini tulang paha atau femur. Kemudian ini ada tulang lutut atau patella. Tulang kering. Nah, tulang kering ini tulang yang ada di depan kaki kalian ya. Kalau ditendang tuh sakit banget. Tulang kering atau tibia. Nah, di belakang ini tulang betis atau fibula. Ada pergelangan kaki atau tarsal, telapak kaki metatarsal, jari-jari kaki phalanges. Nah, pada sistem rangka, karena tadi 216 tulang ya, kan mereka saling berhubungan. Nah, hubungan antar tulang itu disebut dengan istilah artikulasi atau persendian. Nah, hubungan antar tulang yang memungkinkan pergerakan disebut dengan persendian. Pembentukan sendi dimulai dari perbesaran kartilago atau tulang rawan. Kedua ujungnya dibungkus oleh jaringan ikat disebut dengan kartilago artikulasi. Kedua ujung kartilago membentuk sel-sel tulang ke arah dalam. Kedua ujung tulang dan kartilago artikulasi dibungkus oleh membran sinovial, menghasilkan minyak sinovial atau pelumas. Jadi kurang lebih gambar struktur sendi kalian seperti ini ya. Ini 2 ujung tulang ya, bagian sponnya. Biasanya di ujung tulang keras ini akan terdapat tulang rawan, terutama tulang rawan hialin sebagai bantalan sendi. Jadi kalau ada pergerakan antara tulang dan tulang ini saat mereka bergesekan tidak sakit anak-anak, karena ada tulang rawannya. Kemudian di sini di antara tulang satu dan tulang yang lain terdapat cairan namanya cairan sinovial. Ibaratkan motor, cairan sinovial itu seperti oli ya, pelumasnya. Biar saat terjadi pergerakan sendi itu tidak sakit. Nah, seiring usia semakin tua biasanya anak-anak gangguannya ada di sini. Tulang rawannya ini akan semakin mengeras menjadi tulang keras sehingga saat bergesekan akan nyeri. Cairan sinovialnya ini makin berkurang sehingga saat bergerak sendi itu juga nyeri. Jadi jangan salahkan kalau orang tua, nenek, kakek kalian berjalan itu lama ya. Karena sendinya tuh sakit, nyeri saat berjalan. Karena cairan sinovialnya makin sedikit,
tulang rawannya makin mengeras. Beda dengan anak-anak muda, apalagi anak-anak kecil ya, itu masih sangat banyak cairan sinovial dan tulang rawannya itu sangat mendukung untuk pergerakan aktif. Ya, jangan samakan nanti minta neneknya berlari maraton gitu ya, tidak bisa ya, susah. Karena persendiannya sudah tidak sebagus waktu muda. Oke anak-anak, nah demikian penjelasan Mister ya terkait dengan tulang dan juga rangka pada manusia. Nah pada bagian gerak hewan dan manusia ini masih ada beberapa penjelasan ya, terutama ada sendi, kemudian bagian tentang otot. Nah, persendian, otot, dan gangguannya. Nah, nanti bisa kirimkan materi berupa file PDF pada kalian. Silakan kalian pelajari untuk materi gerak pada manusia dan hewan ini. Jika ada pertanyaan, nanti kita akan diskusikan di Google Classroom. Oke anak-anak, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semangat terus belajarnya. Sampai jumpa.